اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد البسيط المعروف جامعه محمد البسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم Yang rekam begini banyak kayak nyamuk kebun. Man sehat man. Oh man sehat man. Tuh baju koko cakep man. Baju koko cakep dibeliin. Baju koko tamu. Dibeliin sama siapa? Ibu bapak? Oh dari tamu jauh. Man lebaran udah kemana aja man? Nggak kemana-mana. Hah? Oh nyari waung. Waung banyak man di kampung Wates man. Ya capek ya Rasulullah. Niat mau mulain 11:30. Kerjaan nggak selesai. Nunggu tamu nggak sebanyak cium tangan. Isinya hitung semen 2.100.000. Anda sakit hati ini diamnya di kamar anda merengut. Ya Allah mudah-mudahan pulang pada kesambut ya Allah dah. Ya Allah pada kesambut ya Allah. Berapapun yang kau berikan itu rezeki dari Allah Ta'ala. Hamba hanya meminta dan memohon ya Rabb, jangan kau putuskan rezeki aku dari orang-orang yang baik, di mana pengertian baik dia mengenali langkah yang kau lakukan adalah kebaikan, sehingga apa yang diberikan membawa dirinya baik. Ada orang memberi tidak membawa kebaikan buat kita yang diberikan. Ada orang yang memberi sesuatu berharap kita yang menerima menjadi baik. Paham tak ilmu? Ente ane beri apa? Ane nggak bisa beri ente uang, nggak bisa beri ente apapun yang sifatnya keuntungan dalam keduniaan. Tapi yang diberikan ente adalah keuntungan dalam sisi kebaikan ente punya diri dalam agama yang sifatnya keselamatan dan keabadian dalam sisi kebahagiaan. Ketika orang diberikan sesuatu yang sifatnya kebahagiaan, selagi dia di dunia dirasakan sentuhan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, selagi dia wafat, kita dapati apa yang jadi janji Allah Ta'ala. Itulah kebaikan seseorang yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Iya ya? Tapi itu buat yang 5.000 ke atas nanggoknya. Kalau yang nanggok 1.000, diapain nggak jadi baiknya? Kenapa begitu? Ketika orang terbiasa memberikan sesuatu yang kecil, tentu apa yang ada di hati memandang sesuatu tadi kecil. Bisa dimengerti? Sehingga ketika dia dapat sentuhan, diberi sesuatu oleh orang lain besar di matanya, sejak itu dia digoyahkan dalam pendiriannya. Paham? Maaf Ustaz, kami tidak seperti itu. Iya, ini kan lagi ngomong.
Ana nggak bisa memberi banyak karena memang rezeki ana hanya sekian. Hati kuat untuk bisa memberi sesuatu lebih, tapi itulah sementara rezeki aku untuk bisa aku berikan. Orang tadi orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia menjerit untuk bisa berbuat banyak dalam sisi kebaikan, tapi kemampuan rezekinya belum Allah telah tetapkan. Paham? Selamat dia dari tipu daya manusia dengan aneka pemberian yang demikian besar. Tapi ketika kemampuannya ada, lalu dia memberi sesuatu yang tidak layak untuk diberikan, padahal kemampuannya di atas rata-rata, orang-orang tadi akan ditipu oleh sesamanya dengan pemberian yang dimiliki lebih besar dari apa yang dia katakan tadi begitu dan begitu. Paham nggak sih? Ente rupanya mabok itu kali ah. Bukan mabok ketupat, emang bikin ketupat sama 30. Ente bikin ketupat 420. Ente bikin ketupat berapa? 30. Paling hebat ente bikin ketupat 60. Ente bikin 420. Yang 400 dimakan tukang. Anda makan cuma 20. Sandagurau, canda. Joking is refreshing. Sandagurau itu sesuatu yang menyegarkan. Joking is refreshing. Penyegaran hati, pikiran seseorang harus ada canda yang bisa dia manfaatkan. Di mana canda ini bisa dia pribadi, bisa juga dia datangkan orang lain yang bisa menghibur hati dan pikiran dia dalam sendagurau. Sehingga kegembiraan tadi menjadikan dia refreshing, dia punya otaknya. Joking is refreshing. Itu buat anak pribadi. Kalau ente, joking is climbing. Ente, canda adalah manjat pohon kelapa. Nyolong, namanya nyolong. Masa naik pohon kelapa bercanda, pas ketangkap basah, gue bercanda doang. Maling itu, maling. Tapi alhamdulillah nih, di Citayam Tuhan pelihara, nggak ada lagi orang yang mencuri kelapa dan nggak ada lagi orang yang mencuri pucuk kelapa. Kenapa itu terjadi? Bukan karena masyarakatnya insaf. Puan, pohon kelapanya udah orak. Udah pada habis dijokul. Pohon kelapanya, buahnya dijual, batangnya ditebang. Dijual lagi buat bikin apa nih? Tiang-tiang rumah. Akhirnya, lihat kerugian. Buah terus berjalan. Inti jual. Nafsu menggoda. Lagi perlu uang, jual lagi itu pohon kelapanya. Bisa dengerti? Nafsu yang menggoda untuk jual itu pohon. Padahal dari buah saja inti bisa dapat keuntungan dalam setahun berapa ratus ribu. Tanpa susah payah, nggak ada pohon kelapa ya dirawat nggak ada. Pohon kelapa dikasih pupuk kandang, pohon kelapa dikasih air tomat, pohon kelapa pagi-pagi dikasih daun teh basi yang malam hari, nggak ada. Ya, keuntungan yang Allah telah berikan di luar sadar tanpa pemeliharaan, ya Allah kasih jalan inti jual itu buahnya. Tapi karena nafsu yang berbuat di hati yang nggak ada orang mampu mengendalikan nafsu Anda, mengingat Anda berdiam diri dari sesuatu yang terjadi pada diri Anda tanpa bermusyawarah atau bertanya kepada orang yang pengalaman dalam segala, minimal Ana sebagai pembimbing ente nggak mau bertanya, ente jual karena keterpaksaan. Misalkan buat ngobatin borok yang nggak baik-baik, anak perawan borok, boroknya bukan di kaki, bukan di betis, di pusar, bujub. Gimana aja? Borok di pusar, najis. Kalau perawan sudah borok di pusar, nggak ada obatnya. Obat satu-satunya, nggak usah dioperasi, nggak usah dikasih penisilin. Jangan. Obat satu-satunya buat borok perempuan daerah pusar, satu yang kasih tahu. Kasih tahu jangan nih. Kasih tahu jangan, susah. Kasih tahu jangan. Kalau ada borok sama anak perempuan, bukan di kaki tapi pada bagian pusar, mau gak obatnya? Dokter Hemping gak mampu. Profesor dokter medis yang Anda kenali dan pernah Anda kunjungi, angkat tangan. Obatnya apa? Padahal obatnya gak bayar, asal tahan malu aja. Obatnya gak bayar, asal tahan malu. Apa? Suruh timun jilat. Timun. Karena dia nggak paham, dia diam aja gitu. Dipikir kita lagi cerita acara lebaran kali. Mun sini. Mahalan ya pusar kebo. Ketimbang timun.
Timun sebelah kanan Ustaz, Mun, sebelah kanan. Ini barang langka ini. Sini kanan, kanan. Kanan itu ngalor, ini ngidul. Mun sebelah sini, Mun. Jangan begitu mulu dong. Ini, Mun. Mbak Aidin dulu berjamaah. Duduk di sini. Mbak Aidin sama lebaran nih, ngomong. Maaf sama kita, sebab gara-gara dia kita bikin dosa. Muhammad Salim, ya Pak. Karena kerjaan terlalu banyak dan baru selesai 20%. Malam ini rencana pulang jam 2, tapi karena capek berlebihan, selesai setengah 2. Harus setengah 2 ya. Manikri tadi jam 1:10. Waktu cepat berlangsung. Masa datang tak terhitung. Hanya orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara yang pandai menghitung dirinya dari waktu ke waktu yang dia jalankan kehidupannya. Adanya Idul Fitri sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim buat ana pribadi untuk bisa menghitung minimal 11 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Seringkali Anda sampaikan dan seringkali Anda beritahukan, coba biar pandai-pandailah Anda menghitung diri. Selama 11 bulan, apa keuntungan dunia yang kau dapat? Cari tahu. Apa keuntungan agama yang kau berbuat? Bisa dimengerti. Lalu baru bicara, sejauh mana dosa yang pernah kita lakukan? Sejauh mana kedekatan kita kepada ajaran agama kita dalam makna kesadaran? Paham itu ilmu? Orang yang pandai adalah dia yang pandai menghitung sesuatu yang dijalaninya dan sesuatu yang dialami maupun sesuatu yang di luar sadar pernah terjadi begitu dan begitu. Ini untung, ini rugi. Itu orang pintar. Selagi inti hidup sebagai muslim atau muslimat, nggak pernah mencari tahu apa yang inti perbuat dalam keseharian. Jelek, buruk, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dosa ataupun tidak, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Selagi inti hidup nggak pernah mencari tahu kerugian-kerugian dalam kehidupan yang berjalan, tetap inti tidak akan pernah bisa selamat. Baik selamat dalam makna kehidupan dunia maupun selamat dalam makna agama. Dan apalagi kesananya sulit mendapatkan manusia-manusia yang demikian penuh perhatian kepada keselamatan agama yang dialami dan dijalani oleh saudaranya seagama. Mengingat tipu daya orang-orang yang sebagai musuh Allah Ta'ala menyusup pada bagian-bagian keagamaan. Bisa dimengerti? Sehingga tadi ada beberapa tamu mengemukakan permasalahan hidupnya begitu-begitu, bahkan sampai urusan istrinya begitu dan begitu. Ani bilang, Ana tidak pernah percaya orang yang betul hadir di majelis ilmu kepada Ana, apalagi di bawah air, Ana baca doa, dia sangka baik, dengan doa-doa yang Allah Akbar yang sebagian besar Ana rahasiakan kepada Anda. Nah, Ana tujukan kepada Allah Ta'ala, terkena sihir santet telu. Mustahil, Ana nggak pernah percaya. Laki atau perempuan yang betul ya, hadir sama Ana, terkena sihir santet telu. Mustahil. Mustahil, Ana nggak percaya. Tapi itu terjadi. Lihat, karena kau punya diri sekedar datang tapi tak pernah menghitung berapa lama ente dapat ilmu dari ana, berapa lama ente melaksanakan apa yang ente mampu kerjakan, dan berapa lama ente abaikan apa yang ana inginkan. Ente lupakan itu majlis karena mengejar hawa, mengejar syahwat, mengejar nafsu. Hitung dong. Jangan arahkan sesuatu kepada guru, tapi ingat kau punya kesalahan selama ini yang kau sembunyikan yang guru tak pernah tahu. Paham gak itu ilmu? Sehingga ketika ada musibah dan menyerang ente punya diri, ente datang bersangka, kenapa kok aneh begini? Padahal anak didoakan sama guru, Allahu Akbar, anak akui. Anak harus bicara. Tapi ente lupa berapa lama ente tinggalkan anak di majelis ilmu. Sehingga akhir pembicaraannya, siapapun manusianya yang sudah Allah Ta'ala kehendaki ketemu di majelis ilmu dengan anak, kumpul seperti ini, ingat di majelis ilmu, dalam obrolan pun selalu bahasa anak, pasti nasihat, pandangan keselamatan, tidak keluar gaya, silakan sendagurau yang anak sampaikan dalam sendagurau laki atau perempuan. Tapi ingat, kalau kalian orang-orang yang pandai menghitung diri, dari 1 jam bicara sama anak, tidak kurang 40 menit ilmu yang berjalan dalam canda. Tapi jarang yang memanfaatkan,
Ya, bahasa Anda sebagai ilmu yang itu memberikan keuntungan buat Anda. Jarang. Kenapa begitu? Artinya, sifat alpa seseorang silahkan. Tapi apa iya orang itu lupa dirinya sehari-hari? Mustahil terjadi semasih dia tetap berkomunikasi, berhubungan dengan Anda di majelis ilmu. Tidak harus setiap hari, tidak harus setiap minggu. Kapan ada waktu atau berkesempatan, Assalamualaikum, kita ngaji di mana nih? Catat tuh jadwal pengajian. Aneh nggak bisa ke Al-Busra. Alhamdulillah ada di Bukit Duri. Di Bukit Duri kagak ada di sana, ada di sini. Kejar. Selagi dia punya keinginan sejauh itu, Allah telah pelihara dari aneka kerugian. Kalaupun terjadi hal-hal yang merugikan, yang menyakitkan dalam bentuk apapun sifatnya, minta maaf, minta ridho, minta maaf, minta ridho. Tolong ente ingat dan ente hitung diri ente sebelum ketemu ana. Paham nggak? Ya, dosa itu yang berpuluh tahun kita laksanakan. Ketika ada hal-hal yang tidak enak di hati, dalam bentuk derita apapun yang ente nggak bicarakan, tolong ingat dosa yang pernah kita lakukan. Selamat ente punya diri. Tidak menyesali orang lain yang menjadikan ente kenapa-napa. Nggak menyesali siapapun manusianya. Dimana semua tadi berkah ente. Ingat diri ente dari waktu ke waktu. Pada masa silam sebelum bertemu dengan guru, aku banyak melakukan pelanggaran yang na'udzubillah yang tidak ada manusia tahu kecuali aku. Alhamdulillah, kini aku sadari di mana semua tadi berkah guru. Apapun yang kagak enak, ingat alhamdulillah setelah sadar ketemu guru dan dosa yang seharusnya datangkan siksa penderitaan dunia sampai datangnya kematian. Tapi Allah Ta'ala balas sebatas di dunia. Karena ente sudah ada sandaran. yakni anak. Paham nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Aku jujur deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pemuda datang ke tempat anak di Al-Busra. Mengingat dan melihat hubungan dia dengan anak. Allah Ta'ala yang maha mengetahui kenapa dua pemuda ini datang. Satu sudah berumah tangga, satu belum. Datang dengan ketulusan, kejujuran yang Allahu Akbar. Satu ke Bukit Duri, satu ke Al-Busra. Ustaz, maaf Ustaz. Ini buka nih, terpaksa nih. Seharusnya ini nggak boleh buka. Kalau Ustaz harus sembuh penyakit mata Ustaz dengan harus menggunakan mata orang, ana ridho dunia akhirat, mata ana buat Ustaz. Kata seorang pemuda, oh ya, enggak, ana enggak butuh. Enggak Ustaz, ana ridho mata ana buat Ustaz. Kalau Ustaz harus menjadi sehat hanya karena terganggu penglihatan Ustaz dengan mata. Tidak, terima kasih banyak. Ana yang belum tahu Ustaz. Orang tua ana bergantung Ustaz. Kalau Ustaz ridho, bebas, nggak apa-apa. Nggak ada keberatan anak maupun orang tua menyerahkan matanya kepada anak. Dengan catatan Ustaz jadi sehatnya. Datang lagi satu orang beserta istrinya. Masih terlalu muda, belum punya anak. Baru kawin belum punya anak, dia serahkan sesuatunya di hadapan istrinya. Istrinya ridho dunia akhirat, suaminya sudah. Ustaz, kalau harus Ustaz menjadi sehat dengan mengganti mata orang lain, ana ridho dunia akhirat, ana serahkan mata ana buat Ustaz. Enggak. Istri pun sama menjawab, ana ridho Ustaz. Tidak. Ringkas, kenapa ana tolak? Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun ana, kalau kata televisi, guru juga manusia. Tae, emang guru empleng. Kalau guru bukan manusia, gue gak punya anak, setan. Jangan suka bicara. Iya, guru itu manusia. Allah, omongan pepesan kosong, tukang tipu bicara dengan hal-hal yang manusiawi dan masuk akal di mata orang-orang hina. Sesuatu yang sudah jadi kebiasaan dan itu sudah dimengerti, jangan kau ulang dan ulang berulang kali untuk mengelabui hal-hal yang sebetulnya menjadi keinginan kamu di hati. Jangan begitu. Bismillahirrahmanirrahim, Anda jawab. Apa yang Anda alami dalam bentuk penderitaan? Anda tadinya, kebetulan ada teman Anda dari SMP Pak Agus. Dari SMP, SMA berjajaran, manusia, setan sebetulnya. Jadi guru tapi jadi setan. Sekarang juga jadi setan. Sekarang ya masih setan. Itu kok Anda nggak jadi setan, ini nggak mau begini setan. Ringkas. Ana dapati ampunan dari Allah Ta'ala dengan penderitaan.
Ana dapati rahmat Allah Ta'ala dengan penderitaan. Ana dapati posisi seperti sampai pada malam hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah, karena penderitaan. Ana kenal modal, dal, karena penderitaan. Ana dapati rezeki makmur karena penderitaan. Ana dapati ilmu karena penderitaan. Ana dapati kecintaan tulus kedua orang tua ana karena penderitaan. Ana bisa mengarang segala macam bentuk ilmu sekehendak Allah Ta'ala punya kehendak. Dan ana tulis dengan pena ana dalam keadaan menderita. Bisa dimulti ilmu, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris maupun ilmu lain. Semua ana tulis dalam derita. Bisa mengerti? Ingat, ana dapati ampunan Allah Ta'ala karena ana begitu bertahan dalam derita. Ana dapati rahmat Allah Ta'ala karena ana tahu bahwa ini adalah ampunan dari Allah Ta'ala dengan harus ana lalui ini derita. Dan. Selesai. Kalau saja ente serahkan mata ente kepada ana. Semua yang ana dapatkan sampai datangnya kematian. Tak lagi ana miliki. Padahal itu harapan ana ketika ana mati. Paham ente? Buat apa sebuah mata yang akhirnya berganti kepada penglihatan yang berbeda. Tidak seperti nikmat yang Allah Ta'ala berikan sampai pada malam hari ini yang ana dapati berkah derita. Paham itu ilmu? Artinya, jangan selalu penderitaan yang kita alami. Ente jadikan keluh kesah ente selalu kepada Allah Ta'ala. Ingat dan hitung ente punya diri. Masa-masa ente berbuat dosa. Paham? Contoh manusia tanpa dosa. Timun. Apa enaknya dia hidup? Naik kereta bonceng gak dimintain duit ya polisi? Iya. Timun. Lempok. Dikata tek kotok dimakan juga. Dia tahu lempok. Ente paham gak omongan ana? Kenapa usah sampai Allah Ta'ala pelihara? Sejauh itu punya pandangan. Itulah nilai agama yang pernah kita lakukan. Yang tanpa berharap puja-puji. Kawan, kenalan, tetangga, guru maupun orang tua. Dan selainnya. Nggak ada A, nggak ada B. Aku berjalan sebagaimana ilmu yang menuntun. Kesalahan dan dosa tetap kujalani. Sebagaimana kehendak ilahi. Lalu aku memohon akan ampunan. Yang sadar tidak sadar. Kulakukan segala dosa. Bisa dimengerti ente? Artinya, jangan pernah berputus asa dari aneka macam penderitaan yang ente alami. Yang wajib ente ingat adalah, dulu aku pernah begitu dulu. Ya Alhamdulillah, kini sebagian kecil telah aku lempar jauh. Kemudian aku temui guru dan dia bimbing aku arif bijak. Sekadar kemampuanku, aku bisa melaksanakannya. Kekurangannya, mintalah ente kepada Allah Ta'ala. Sehingga, apapun bentuk derita dan kesulitan dalam kehidupan, tak bermasalah. Joking is refreshing. Ya, akhirnya, anda penuh canda. Di mana canda tadi satu di antara rahmat Allah Ta'ala yang aku dapat. Mengingat otak anda bekerja tanpa henti. Kecuali saat anda pejamkan mata dalam artian tidur. Bangun, bergerak lagi semua yang Allah Ta'ala berikan. Paham ente? Hanya satu yang gak pernah mampu anda terima dalam derita. Tanggungan kurang dari 7 juta. Gue matiin lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله الهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'adu. Alhamdulillah malam ini malam minggu ketiga, tepatnya tanggal 20 Oktober tahun 2007 kata orang bertepatan dengan 8 Syawal 1428 Hijriah. Alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah. Sejak Ramadan sampai datangnya malam takbiran sampai kita Allah Ta'ala kasih izin dapat melaksanakan salat Idul Fitri bersama sampai pada malam hari ini nggak ada satu apapun yang kita anggap sangat berharga lepas dari kita punya diri. Alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah. Karena ini masih suasana bulan Syawal, minta maaf dari Allah kepada kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, laki, perempuan, boleh yang mukallaf artinya yang sudah dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala sebagai orang yang menerima beban kewajiban kemuliaan melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, berarti 15 tahun ke atas, laki perempuan. Baik usia di bawah itu, tetap namanya joking is refreshing. Kadang kala banyolan ana, omelan ana, sendagurau ana sedikit melukai ente yang selama ini Allahumma ada dalam genggaman ana dalam keselamatan beragama. Karena ana juga senang semacam itu, minta maaf dari Allah. Maaf, zahiran batina, udah deh maafin aneh luar dalam dunia akhirat. Berarti aneh nggak kepengen tuh, ya masih ada ganjalan-ganjalan di hati yang ente pernah luka karena maki-makian anak, ente pernah luka karena pelototan anak, ente pernah luka karena aneh hina. Kalau saja anda manusia yang manusiawi dan ada dalam lingkaran orang-orang yang sedang membentuk anda punya diri mencapai keberuntungan duniawi dan ukhrawi, duniawi, kehidupan, ukhrawi, kematian dalam makna akhirat. Kalau saja anda orang yang menyadari semua tadi, tak ada satu kata, satu gores di hati yang terluka. Hanya karena anda yang membentuk inti untuk dapat kedua-duanya nyata sampai datangnya usia. Tapi karena inti belum memiliki kesadaran sejauh itu, ya anda yang dianggap lebih mengerti sebagai pembina, sebatas yang Allah telah kehendaki dapat mengajarkan sesuatu yang jadi kewajiban anda, ya terlebih dahulu anda minta dibukakan pintu maaf, pintu ridha dunia akhirat kepada semua yang pernah merasa dilukai oleh cara anda. Adapun ente laki perempuan, jangankan sekarang, biar malam ini ente nggak ngasih tanggungan, tetap ane ridha dunia akhirat, nggak jadi dosa ente tak memberi dan nggak jadi anda bangga ente memberi. Sebab semua tadi adalah kembali kepada anda yang berbuat. Dia yang berbuat sesuatu dengan kelebihannya, dia dapati semua keuntungan dari Allah Ta'ala. Dia ingin berbuat tapi memungkinkan kemampuannya, tetap dia dapat karena niat baiknya. Dia yang ada kemampuan tapi nggak mau berbuat, kerugian kembali kepada dirinya yang berbuat sejauh itu. Sehingga nggak ada keuntungan maupun kerugian dengan cara anda menyampaikan pandangan agama. Tapi bagaimanapun bentuk kerugian anda dalam sudut pandang agama, anda yang Allah pelihara sedikit mengerti dan tajam dalam mengenali sesuatu langkah manusia, tetap kewajiban anda memelihara anda dengan cara anda kepada Allah Ta'ala. Satu di antara cara anda kepada Allah Ta'ala, anda paksa ente ketemukan anda di majlis ilmu. Jangan lupa, jangan sampai alpa, seminggu, sebulan, setahun, selamat jalan. Siapapun manusia sudah anda katakan, arti manusia orang yang sudah kenal anda. Lepas dari genggaman ilmu yang anda tuntun sejauh itu, bahkan anda berbuat dosa gara-gara kalian masih juga tidak ada mengerti, su'ul khatimah, selesai. Dia mati tak lagi bawa iman Islam menurut ilmu syariat Rasulullah SAW. Bukan Allah Ta'ala. Anda nggak bicara Allah Ta'ala. Sebab ilmu Allah Ta'ala nggak ada makhluk yang mengetahuinya. Tapi Anda bicara tentang aturan dan peraturan yang Allah Ta'ala gariskan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Secara syariat, secara akal agama, lepas dari tangan anak, bismillahirrahmanirrahim. Bukti di lapangan menyatakan, na'udzubillah, nggak laki, nggak perempuan yang lepas dari genggaman anak, na'udzubillah, mengkhawatirkan ibarat cabu tempelan. Paham ente? Berapa ditempel itu lapak? Ya, sebegitu dia harus menyediakan apa yang sebagai lapak. Paham nggak itu ilmu? Bisa dimengerti? Nyata dari waktu ke waktu Anda perhatikan. Woi, kadang-kadang Anda tanyain, nggak laki, nggak perempuan. Mana dia? Alhamdulillah, lepas sudah tanggung jawab Anda. Aku berdosa gara-gara kamu. Tapi kau tak pedulikan kecintaanku yang memelihara kamu dalam agamamu. Selamat jalan ya Rabb. Aku pengemis dalam kebaikan. Tapi sifat kebaikan Anda kalau tidak saja dimengerti, terus ada mengemis, berarti aku butuhkan dia. Haram ya Rabb.
Aku hidup bukan untuk itu. Selesai. Tapi kalau tangguhkan minta berkali-kali nggak dikasih, ya Rob, udah orang ini pulang nggak sampai di rumah. Piknik ini terus, piknik deh, piknik. Jalan-jalan terus deh. Sebentar, tronton mencium Anda. Jangan lebaran jalan-jalan. Mau ke pantai kek, mau ke kebun raya kek, mau nengokin martua kek di mau nengokin martua kek di pasar Minggu, jangan. Kenapa dilarang? Enggak dilarang. Udah umum hari raya dan beberapa hadis setelah itu kalau digunakan dalam jalan-jalan, balak datang. Padahal balak enggak harus datang pada hari raya. Kenapa? Kalau perlu Anda jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hadis Nabi besar kita Muhammad SAW memberitahukan hari raya Idul Fitri adalah hari penyesalan iblis dan setan serta para persekutunya, ya, akan ampunan Allah Ta'ala yang diterima oleh dia yang sebagai pengikut ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Bukan ajaran padepokan, bukan ajaran pesugihan, bukan ajaran tapak lele, bukan ajaran mbah-mbah, bukan ajaran Sunan Kalideres. Apa namanya? Yang suka Sunan Wali Songo atau lagi apa namanya? Bukan ajaran Sunan yang sesat-sesat. Syekh Siti Jenar, bukan ajaran Sunan Siti Jenar, bukan ajaran Sunan Kalijodo, bukan ajaran Ki Bodo, bukan ajaran bukan itu. Pahamin deh. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pahamin deh. Manusia sekarang kan terlalu banyak ajaran. Iya. Pahamin deh. Ajaran Soekarno, ajaran Mbah Marijan, ajaran Ketimpring, ajaran Ki Gendeng, ajaran Ki Bodo, ajaran ini, sampai ajaran Hembing. Ingatin deh. Yang dibutuhkan oleh kita adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berarti keluar dari itu semua kesesatan bagaimanapun lapisannya. Bisa dimengerti deh. Manusia sekarang beralih kepada ajaran-ajaran yang enggak ketahuan dari mana. Ajaran dari India. Martabak telur lo bikinin. Ajaran dari India, ajaran dari Arab. Enggak ada. Yang diajarkan dan dipedomani kebenarannya adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semuanya tertera. Kenapa manusia sekarang demikian hina mempercayai hal-hal yang di luar ajaran nabinya sendiri? Bisa dimengerti? Itulah tipu daya yang langka orang menyelaminya dan mengetahuinya persis. Aku tahu sebelum orang itu berbuat. Kemana arahnya? Kenapa dikembangkan urusan tadi? Dan kenapa dia berubah dengan cepat? Asal sesat kembali sesat. Kenapa asal sesat kembali sesat? Asalnya dia sesat. Lalu kembali kepada jalan yang dia nggak mau mencari tahu bahwa jalan yang dijalani ini benar atau sesat. Ya akhirnya dia jalani agamanya dalam semu. Nggak ada keyakinan dengan agama yang diajarkan. Sebab apa? Sebab dia sendiri nggak pernah menghitung dirinya. Dulu aku bagaimana, sekarang bagaimana. Ya akhirnya nggak pernah merasa dulu dan sekarang. Kembalilah dia kepada alam kesesatan. Tuh paham tuh ilmu ente. Paham nggak? Ngerti ya? Karena nggak mau cari tahu. Kenapa orang pada hari raya lebih banyak balak musibah yang na'udzubillah. Satu di antara hadis Rasulullah SAW. Iblis tahu. Iblis, biang setan. Rajanya kan iblis. Di bawahnya setan. Kemarinnya jin sama ifrit nyatu. Sampai ketimun juga asal-asalnya. Sepatu setan dia. Tuh, kalau orang joget dibawa-bawa dia asalnya sepatu setan. Satu dan dari Nabi memberitahukan bahwa pada hari raya, hari raya Idul Fitri yang disebutkan, semua umat Rasul ada dalam ampunan Allah Ta'ala. Tanpa terkecuali. Yang jadi masalah, kata umat artinya ikutan atau pengikut. Yang namanya orang pengikut, yang namanya mengikuti, ada yang diikuti. Kemudian pun Anda memang ada. Contoh, Anda jalan di belakang Anda 3 orang. Mengikuti apa yang jadi perjalanannya ke sebuah tempat. Paham deh?
Semasa 3 orang ini yang mengawal Anda mengikuti, kemana Anda mampir, kemana Anda singgah, kemana Anda pergi, 3 orang ini disebut sebagai pengikut. Paham? Itu dulu pahami. Allah Ta'ala maafkan semua dosa umat atau pengikut ajaran Rasulullah SAW. Bukan ajaran padepokan, bukan ajaran torekot, zikir. Nggak ada gitu-gituan. Wah, kita lepas semua. Ini yang punya orang besar. Lihat tukang tipu. Dia lepaskan ajaran nabinya. Tapi dia lebih bergandrung kepada ajaran orang besar. Mau wali apa kayak sabodo amat. Ini tapi ajaran wali orang besar. Wali besar dalam dunia orang kenali. Kita ikuti ajaran dia. Dia lupa. Dia jadi wali gara-gara ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia menjadi besar karena mengikuti Rasulnya. Tapi penipu-penipu di akhir zaman tuh melepaskan Rasul tapi dengan menyebutkan nama walinya. Paham? Itulah kesesatan nyata. Bisa dimengerti ya? Nabi kasih tahu bahwa iblis itu lebaran. Ya Allah Ta'ala maafkan semua dosa umat Nabi dia tanpa terkecuali. Mau tukang nyabu mau tukang apapun. Saat itu masih dia umat ya. Dia jalani puasa Ramadan sebagaimana ketentuan ilmu yang berlaku dijalani. Semua dimaafkan. Karena ini dimaafkan. Bisa dimengerti. Iblis bikin lagi tipu daya. Suruh mereka bersenang-senang dengan makanan, dengan minuman. Biasa makan ketupat sebelah. Habisin 1,5. Jangan kasih ipar setan. Udah nggak beli daging. Iya udah nggak beli daging. Nyolong kerupuk udang lagi. Kenyang, kasih minuman. Kenyang dengan minuman halal. Iya, teman datang. Selamat Hari Raya. Kita biasa mengadakan kegembiraan umumnya pada hari-hari yang menggembirakan. Ada minuman-minuman. Dia minum, dia mabuk, dia judi, dia segala. Saja itu murka Allah Ta'ala datang buat orang-orang tadi. Nah, ketika murka datang, ente ada dalam senang-senang yang alpa, yang lupa. Saat itu musibah datang, tewas mati, su'ul khatimah. Paham ente? Dari dulu, jangan. Ini suasana ampunan Allah Ta'ala yang langka dimiliki oleh umat selain umat Rasulullah SAW. Jangan diam di rumah main-main di antara kawan. Bismillah, silaturahmi. Ini hari-hari ampunan. Jangan modal-modal. Tapi apa boleh buat yang tenggelam, yang hanyut, yang mati. Bisa dimengerti ente? Maksudnya jangan, untuk selanjutnya jangan. Apalagi malam tahun baru. Waduh, guru, ini malam aku untuk bersenang-senang. Terserah. Ayo pilih, mau senang-senang di jalan raya atau senang-senang sama guru. Pilih ente. Anak perawan, mau senang-senang sama orang-orang atau mau senang-senang sama anak? Pilih. Jawab. Nyak jenah, yang aneh tanya anak perawan. Nyak jenah muka perawan, tapi sudah kadaluarsa. Aneh mau makan cicak di mana nyak jenah. Sehina apapun kalian bersama aku, ketimbang jatuh hina dengan lainnya. Artinya, anda lebih senang ente ada di depan mata anda, ketimbang ente menerjang bahaya. Bisa dimulai ente. Belum nanggok nih ya Allah. Jadi minan aidin wal fa'ilin taqabbalallahu minna wa minkum. Ya mudah-mudahan Allah berharap kita panjang umur, kemudian ketemu lagi lebih dari yang pernah kita bertemu. Bisa dimulai ente. Awas kanan kiri mengganggu dengan aneka kelebihannya. Awas kanan kiri merayu dengan gaya dan cara serta akal yang demikian licik lalu mengajak anda keluar dari majelis ilmu. Yang sudah lepaslah mereka ya Rabb. Biarkan mereka ditata oleh musuh-musuhmu. Tapi haram aku menata manusia jadi musuhmu dalam segala. Haram ya Rabb. Usia tak menanti, bahkan ajal sebaliknya mengejar. Ngapain mikirin orang yang sudah kita kurung, kita bentengi, tuh akhirnya dia melepaskan diri dengan melompat pagar yang ana buntuk. Allahu Akbar. Bisa dimengerti ya? Kemudian bismillahirrahmanirrahim, karena ana pengen kawin, nggak bisa. Keburu anak aneh yang teriak nangis minta kawin. Selagi ingat, bismillahirrahmanirrahim. Cia. Binanya dipanggil tidur. Ngomong tanggal 21, 23.
Kita ngawinin tanggal berapa ya? Tanggal 23 November, aneh ngawinin anak anak. Calonnya jangankan ente orang planet kenal. Di planet Senin. Siapa calon anak aneh? Orang planet kenal. Oh iya, malaikat apal tuh mukanya. Ya, udah orang Citayam. Enak lihatnya. Tuh calon anak-anak. Yang belum tahu nggak usah dikasih tahu. Sebab kalau dikasih tahu nggak mau kondangan. Kenapa? Yang udah dia minjem duit gua belum bayar. Karena aneh mau kawin nggak bisa. Allah telah punya kehendak, anak-anak akan melangsungkan pernikahan tanggal 23 November. Karena jumlah besar kenalan anak, Allahu Akbar. Dari mulai jenderal sampai satpam kak begaji. Dari mulai jenderal sampai satpam kak begaji. 18 tahun anak di TNI. 18 tahun anak di Polri. Terlalu dikenali. Kecuali pangkat-pangkat mayor ke bawah nggak kenal gue. Mayor ke bawah nggak kenal anak. Letkol kolonel nggak kenal. Dipandang baik sana sini. Dan bekerja sama dengan baik nggak pernah cacat kanan kiri. Tetap anak lebih mengutamakan orang-orang yang ada dalam binaan anak dalam majelis ilmu. Bukan tidak menghormati mereka, tapi kalau kita undang, enggak deh. Kalau ngasih di atas 5 juta, ane undang. Paling tinggi 200. Enggak, ane enggak undang. Ane undang ente. Laki-laki. Perempuan enggak. Tanggal 23 hari apa itu? Senin, Senin. Enak aja, nggak ada orang kawinan Senin, setan. Orang yang ada kawin Sabtu, malam Minggu niban. Kita nggak terima kita dikata kawin hari Senin. Lu kira jae kawin nggak lihat tanggalan. Jae kawin nggak lihat tanggalan. Dengan nama palsu nggak kayak lihat tanggalan jae. Sampai sekarang palsu juga. Oh tinggalnya di mana? Tinggal malah orang sebulan sekali pindah tempat. Hari tanggal 23 November hari Jumat. 23 November, maaf. Ane undang hanya Anda. Perempuan enggak? Bapak, perempuan kondangan, Ane paling sakit hati lihat anak perawan kondangan. Terlalu yang gue culik. Paling enak lihat perawan kondangan. Najis, muka enggak seberapa. Mata pakai lilin. Bawa begini. Ya yang apa? Yang bahan apaan yang kerelep-kerelep itu? Ani bilang kok kompor gas luas sini nih. Wah, elah anak perawan bibir merah, warna-warni, atas kebiru-biruan. Bawah hijau. Bukan bibir merah, daun pisang batu ditumbuk. Oke deh. Sampai miring kemarin. Wah, ngasih 1.000, wah anak perawan ngasih prasmanan nggak mau pulang. Nyak entar dulu, nyak masih banyaknya nih. Sampai kue pepek di piring rupanya nih kue pepek tuan rumah tahu dia potong tapi nggak sampai habis. Ditarik tuh anak perawan kue pepek sampai piring-piringnya. Nggak kue pepek dipotong setengah kan ngikut ditarik. Iya. Pengantin yatim. Iya, tetek tarik. Pengantin yatim buju buneng ngasih apa? Kondangan 1.000 kue pepek ditarik. Nyaknya bilang, udah lepas mau, jangan nyak. Ditaruh di bawah piring-piringnya. Susah amat sih. Waktu keluar begini. Orang gila itu. Tuh. Karena pengalaman di kampung-kampung Anda lihat orang naruh 1.000 perak.
Loh, prasmanan kayak balik lagi. Itu rendang, masih ada tuh rendang. Rendang ya. Itu gado-gado lu ambil. Itu ikan nggak enak, itu ikan teri pecek, jangan. Mau ikan sebasut mau. Tuh guraminya Mael tuh. Udah kayak muter lagi begitu. Wah, atas dasar pertimbangan dan kenyataan dalam kehidupan anak lihat di kampung-kampung gitu-gitu amat, perempuan aneh nggak undang. Ngasih 2.000 buju bune, hancur rumah gua ada. Nggak. Jadi perempuan aneh nggak undang. Yang aneh undang hanya laki-laki yang 17 tahun ke atas, tidak yang 15. Kecuali 16 tahun, duitnya banyak, aku undang dulu. Paham tuh ya? Jadi 23 November, aneh undang untuk semua. Nggak ada kertas haram aneh undang-undang. Dan nggak ada orang aneh undang. Kalaupun aneh undang, telepon atau aneh datang, kok pantas dia datangi, aneh ngawinin. Mau datang, tafadhol, silakan. Nggak apa-apa. Kenapa? Aneh nggak pernah datangi orang-orang yang nikah, Habib atau Kiai. Tidak. Kalau ada 100 murid aneh yang kawin, bisa 1-2 orang aneh datangi. Terlalu mulia orang tadi aneh bisa datangi. Kenapa? Bukan karena sombong, aneh nggak kuat. Aneh nggak kuat. Aneh nggak kuat. Aneh nggak kuat. Aneh dikerebutin 2-3, insya Allah 4 aneh masih mampu lawan. Tapi ketika lihat orang nikah begitu, aneh nggak kuat. Karena aneh nggak kuat, ketimbang aneh lompat, ya aneh nggak pernah mau datangi orang-orang yang mengundang hadir akad nikah. Tanya istri aneh marah-marah. Ntar ente kan punya anak perawan, ente diundang sama orang nikah nggak pernah mau, enggak. Anti saja.